Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Arifianti Isnairu. Saya dari Prodi S1 PGSD nomor NIM 41300222045. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teknik penilaian autentik antar peserta didik. Materi yang saya jelaskan yaitu ada 4, yaitu pertama pengertian penilaian antar peserta didik, yang kedua yaitu prinsip penilaian antar peserta didik, yang ketiga yaitu penilaian antar peserta didik, yang keempat yaitu langkah-langkah penilaian antar peserta didik. Pengertian teknik penilaian autentik antar peserta didik yaitu penilaian antar peserta didik merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur, mengevaluasi kemajuan pembelajaran siswa. Yang kedua yaitu prinsip teknik penilaian antar peserta didik. Yang pertama yaitu aspek-aspek yang mau dinilai oleh peserta didik melalui penilaian antara peserta didik yang harus jelas. Yang kedua yaitu menentukan dan menetapkan cara dan prosedur yang digunakan. Yang ketiga yaitu menentukan bagaimana mengolah dan menentukan nilai hasil observasi. Yang ketiga yaitu membuat kesimpulan hasil penilaian setelah dilaksanakan. Kemudian ada kriteria teknik penilaian peserta didik. Ada 4, yaitu 1. Instrumen penilaian sesuai dengan kompetisi dan indikator dapat dicapai. Yang kedua yaitu kriteria penilaian dirumuskan secara simpel atau sederhana. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa lugas dan dapat dipahami peserta didik. Yang keempat yaitu indikator menunjukkan sikap yang diukur. Langkah-langkah teknik penilaian antar peserta didik ada 4, yaitu 1. Menentukan tujuan asesmen, yang kedua memilih tugas asesmen, yang ketiga membuat format asesmen, yang keempat yaitu membuat kriteria asesmen. Yang kemudian saya beri contoh teknik penilaian antar peserta didik, yaitu 1. Ujian tertulis. Ujian tertulis itu tes atau ujian secara tertulis yang mencakup berbagai jenis pertanyaan, seperti contohnya itu pilihan ganda, esai, atau menjodohkan. Yang kedua yaitu proyek kelompok, di mana memberikan tugas proyek kepada siswa untuk bekerja sama dalam berkelompok. Penilaian ini mencakup hasil proyek dan kemampuan berkolaborasi. Yang ketiga yaitu tugas individu, di mana pemberian tugas individu yang mencakup pemahaman materi, analisis, atau konsep-konsep tertentu. Yang kemudian partisipasi aktif, melibatkan siswa dalam diskusi kelas seperti presentasi atau kegiatan lainnya. Yang terakhir yaitu portofolio, di mana mengumpulkan dan menilai beragam karya atau proyek yang mencerminkan perkembangan siswa sepanjang waktu tertentu.